Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Bapak M. Syukur Gunawan, pengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 di SMKN Basirian. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan peran dan metode Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama peserta didik diharapkan dapat menjelaskan peran Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam. Peserta didik mampu menganalisis peran Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Peserta didik dapat mempresentasikan mengenai sejarah dan perjuangan dan metode dakwah Wali Songo di Indonesia. Peserta didik mampu menyatakan metode dakwah para Wali Songo sesuai dengan undang-undang agama. Serta peserta didik dapat sikap sederhana, tekun, damai, dan bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, menghargai adat istiadat, dan pembedaan keyakinan. A. Pengertian Wali Songo. Dinamakan Wali Songo karena jumlahnya walinya ada 9, dan Songo dalam bahasa Jawa berarti 9. Kata Songo, sanga, berasal dari kata sana, yang dalam bahasa Aran berarti mulia. Artinya, ada 9 tokoh bersifat mulia. Sebuah majelis dakwah yang pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik pada tahun 1404 Masehi. Wali Songo dapat diartikan sebagai 9 wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya Pulau. B. Sejarah dan peran Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Yang pertama, Sunan Gresik. Nama aslinya Maulana Malik Ibrahim, lahir di Samarkand, Asia Tengah pada awal abad ke-1400 ke abad ke-14 Masehi. Pertama kali menyebarkan agama Islam di Leran, Manyar, Gresik, melakukan dakwah ketika berdagang di dekat pelabuhan dan menjadi tabib. Keempat, cara dakwahnya adalah dengan menjalin silaturahmi dan bergaul dengan semua kalangan masyarakat. 5. Berhasil membangun pesantren di Leran, Gresik, dan membangun masjid. 6. Wafat pada tahun 1419 dan dimakamkan di desa Gapuro, Wetan. Yang kedua, Sunan Ampel. Nama aslinya Raden Rahmat, lahir pada tahun 1401 Masehi. Berdakwah di wilayah Ampel Denta, Surabaya. Memulai dakwahnya dengan membangun pesantren Ampel Denta dan mengkader santrinya untuk menyebarkan Islam. Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat adalah muridnya. Mengenal prinsip Maulimo dalam dakwahnya. Metode dakwahnya juga dengan menjalin kekerabatan melalui pernikahan dan penguasa Majapahit. Meninggal pada tahun 1481 Masehi di Demak. Yang ketiga, nama asli Raden Maulana Maktum Ibrahim, lahir tahun 1456 dan merupakan putra dari Sunan Ampel, menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni sastra, arsitektur. Menyebarkan agama Islam dengan menyesuaikan corak kebudayaan masyarakat Jawa, yaitu wayang dan gamelan, menciptakan gending-gending bernilai keislaman, mengubah suluk, wiji, dan tombol ati. Perkirakan wafat tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di daerah Tuban. Keempat, Sunan Giri. Nama aslinya Raden Paku, lahir tahun 1442 dan putra dari pasangan Maulana Ishak dan Dewi Sekadadu. Mereka pun murid Sunan Ampel. Memulai dakwah di daerah Giri dengan membangun pesantren. Dikenal dengan nama Raden Ainul Yakin karena ketajaman basyirahnya dan ilmu laduninya. Dalam perjalanan, beliau menggunakan metode lagu dan permainan yang menyenangkan. Contohnya, permainan Jublak Syuweng sangat berpengaruh dan dalam pemerintahan Kesultanan Bintoro Demak sebagai ahli tata. Kelima, Sunan Derajat. Nama aslinya Raden Qasim atau Syarifuddin, lahir tahun 1475 Masehi dan merupakan putra bungsu Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Dikenal karena kegiatan sosialnya melopot penyantun anak yatim dan orang sakit. Pesantrennya bersifat mandiri sebagai wilayah pendidikan di desa. Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur, menciptakan tembang Macatan dan Pangkur. Gamelan Singo Mengkok merupakan peninggalannya. Diperkirakan wafat pada tahun 1520 Masehi. Yang keenam yaitu Sunan Kalijaga. Nama aslinya Raden Said, lahir tahun 1450 Masehi di Tuban. Ayahnya bernama Tumenggung Wilatikta, Adipati Tuban, yang murid Sunan Bonang. Dikenal sebagai sosok yang berjiwa besar, berpikir tajam, ingat asli suku Jawa.
berdakwah melalui kesenian dan kebudayaan, antara lain kesenian wayang, kulit, dan tembang. Yang ketujuh, nama aslinya Ja'far Shadiq, lahir tahun 1400 Masehi, putra dari Sunan Ngudung, memiliki gelar al-ilm, orang yang berilmu luas. Strategi dakwah yang digunakan dengan mendekati masyarakat melalui kebutuhan mereka. Dalam pemerintahan Kesultanan Demak, beliau dipercaya sebagai panglima perang, penasihat sultan, mursyid thariqah, dan hakim peradilan negara. Peninggalannya yang terkenal adalah Masjid dan Menara Kudus. Diperkirakan wafat tahun 1550 Masehi di dekat Masjid Kauman Kudus. Yang delapan, Sunan Muria, nama aslinya Raden Umar Syahid atau Raden Syahid, lahir tahun 1450 Masehi, merupakan anak dari Sunan Kalijaga. Wilayah dakwahnya di sekitar Pegunungan Muria dan mengutamakan dakwah di daerah pedesaan. Dakwahnya yang menyesuaikan dengan adat sekitar dan jiwa sosial yang tinggi membuat Islam mudah diterima. Ia juga berdakwah melalui kesenian, salah satu karyanya adalah Nanti dan Sinom. Waktu wafatnya tidak diketahui dengan pasti, akan tetapi masyarakat menetapkan setiap tanggal 15 Syawal Muharram makamnya terletak di belakang Masjid Peninggalan Sunan. 9. Yang terakhir, Sunan Gunung Jati, nama aslinya Syarif Hidayatullah, lahir pada tahun 1448 Masehi, dikenal sebagai sosok yang cerdas dan tekun menuntut ilmu. Berguru dengan Syekh Maulana Ishaq di Aceh dan Sunan Ampel. Sunan Gunung Jati diminta menyebarkan agama Islam di Cirebon dan kemudian melanjutkan penyebaran ke wilayah Banten, mendirikan pesantren di Cirebon, dan melakukan pendekatan politik dengan para tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak. Wafat tahun 1568 Masehi dan dimakamkan di Bukit Gunung Jati. Yang C, teladan Wali Songo. Apa bisa kita ambil? Yang pertama, melakukan dakwah Islam secara ikhlas. Yang kedua, mengajarkan semangat dalam menyebarkan agama Islam dengan jaminan keberuntungan akhirat. 3. Selalu berdakwah dengan cara yang bijak dan tawaduk. 4. Mengajarkan Islam sebagai ajaran kebenaran yang dikemas menjadi slogan atau pepatah tertentu. 5. Selalu memberikan keteladanan terhadap sikap-sikap terpuji dalam mendakwahkan Islam. Ibrah mempelajari peran dan metode Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia, yaitu ada 5. Yang pertama, semangat dalam berdakwah. Yang kedua, ikhlas dalam berdakwah. Ketiga, mencari ilmu untuk bekal berdakwah. 4. Mengetahui kultur dan kesukaan masyarakat. Yang kelima, dilakukan dengan bijak sehingga tidak terkesan memaksa dan mempersulit. Kesimpulannya, Wali Songo adalah 9 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terpilih menyebarkan agama Islam di seluruh Jawa. Dalam menyebarkan agama Islam, para Wali Songo menggunakan berbagai metode seperti pendekatan melalui kesenian. Apapun nama Wali Songo, yakni Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Widi, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijogo, dan Sunan Gunung Jati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.